salah satu agama dalam peradaban manusia yang panjang. Dan sebenarnya Islam itu relatif muda ya. Kayak ternyata tradisi Islam ini banyak beririsan sama Yahudi, sama Kristen yang dulu ya, Kristen Arab bukan Kristen Yunani. Udah gitu juga sama Zoroaster atau Majusi. Tarik lagi, ternyata ada irisannya juga sama agama Sumeria dan Babilonia gitu. Nah dari situ aku menyimpulkan kalau misalnya agama itu ya bagian dari budaya peradaban manusia yang panjang gitu. Iya, nah agama Islam yang sekarang ini, yang saat ini juga di Indonesia, ini berbeda sekali dengan agama Islam yang... Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Ya kan sekarang gitu. Jadi kita kenalan dulu dan mungkin introduction-nya Mbak Kumaila ini dari brojol sampai kuliah kaitannya sama religion gitu ya Mbak ya, di pesantren, lingkungan pesantren. Dan Mbak Kumaila ini lulusan tafsir, betul? Dan yang menarik Ibu dan Bapak, Mbak Kumaila ini hafiz Quran. Jadi kalau Ibu Bapak mau nanya Quran, top lah gitu ya. Hafal gitu, dan nanti kita akan menyelami. Nah kemarin saya juga udah diskusi sama Mbak Kumaila bahwa hari ini kita akan berbicara tentang Islam secara kesadaran holistik gitu, bagaimana beragama dengan cerdas, dan apa sih perspektif Kumaila ini terhadap Islam, agama, dan yang terpenting adalah gimana dalam konteks religiusitas dan critical thinking, dan yang paling penting adalah gimana kita untuk meningkatkan awareness atau kesadaran gitu. Jadi kita akan ngobrol santai, relax, dan mungkin start dari, boleh memperkenalkan diri dulu kali ya Mbak Kumaila. Ya, mic-nya ini boleh dicek-cek dulu. Aduh, assalamualaikum Bapak Ibu-Ibu. Cuma yang ini lebih kencang kayaknya. Oh, iya. Terima kasih banyak Kang Abu sudah mengundang aku. Makasih. Kayaknya agak gini deh. Gini. Nah. Segini. Nah. Oh, oke. Iya. Kenapa? Coba ulangi lagi. Ceh. Ya. Nah, oke, sip. Oke. Ya, makasih udah nerima aku. Jadi kenalan ya. Iya, kenalan dulu. Kenalan. Namaku Kumaila, supaya gampang panggilnya Mela aja. Sekarang tuh kesibukan utamanya bikin konten Forbidden Questions, yang mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu sini yang familiar sama kontennya. Biasanya tuh aku kontennya bahas agama dan budaya, tapi ambil perspektifnya dari pakai kerangka saintifik dan rasional gitu. Benar kata Kang Abu, aku dari sejak masuk sekolah tuh aku di pesantren, SD SMP di pesantren, terus lulus SMP sempet pesantren tradisional dulu setahun gitu, jadi nggak langsung lanjut SMA gitu, jadi belajar kayak pesantren tradisional yang nggak sekolah formal gitu, yang cuma belajar kitab kuning. Terus lanjut lagi SMA-nya Axel supaya bisa catch up sama teman-teman. Terus kuliahnya ambil tafsir gitu. Jadi memang aku terkondisikan untuk terekspos dengan studi agama, terutama agama Islam. Nah kebetulan ibuku hafal Quran, jadi emang akunya tuh udah di setup supaya hafal Quran juga gitu. Ya, emang udah dikasih disiplin hafal Quran. Jadinya aku dari SD tuh udah hafal Quran gitu. Dulu disiplinnya tuh relatif keras ya, misalnya kayak sebelum tidur siang udah hafalin lagi satu halaman gitu-gitu lah. Udah gitu doang ya, tidak ada yang menarik. Oke. Nah mungkin kita perlu tahu juga, karena saya rasa kalau kita bicara dalam konteks pesantren gitu ya, terus jadi hafal Quran dan lain-lain, sampai akhirnya ada momentum yang Mbak Kumaila ini sangat super duper bikin booming seantero netizen raya gitu, memutuskan untuk membuka kerudung gitu. Nah itu menarik gitu ya. Dan dari belief system yang tertanam, dari dogmatis yang tertanam, dari segala apapun konteks yang diterima, ternyata ada satu spirit yang Kumaila ini, Mbak Mela ini keluar, adalah bagaimana menentukan bahwa kayaknya aku nih seperti ini gitu. Nah mungkin kita akan mulai begini, Ibu Bapak, seperti apa yang udah kita bahas gitu ya, bahwa terpapar dogma dan doktrin itu sangat luas gitu,
Dimana masyarakat kita tuh kadang cuman pokoknya katanya gitu ya, pokoknya katanya tapi nggak menggunakan nalar gitu, pinjam omongan orang, tapi ketika dia berpendapat dan berargumen kadang-kadang juga jadi nggak bisa gitu, sehingga banyak yang tidak menjalani dirinya tetapi hanya mengcopy paste dan mengulang-ulang statement yang ada di luar gitu. Nah mungkin dalam perspektif Mela ini gitu, kalau kita bicara dalam Islam gitu ya, Islam tuh apa sih sebenarnya? Pasti kan gradasi dari mulai lahir sampai sekarang, dari mulai lahir terus waktu saat di pesantren, apalagi belajar tafsir gitu. Memperdalam Islam tuh seperti apa, dan perspektif Mbak Mela kekinian now Islam tuh gimana sih gitu? Gimana, silakan. Mungkin yang aku pelajari tuh aku berusaha untuk melihat Islam bukan cuma dari aku, tapi aku jadi kan ini adalah gelembung Islam misalnya, aku ada di dalam situ. Nah untuk aku bisa memahami Islam, aku tuh berusaha keluar dulu dan supaya aku bisa mengamati. Oke. Nah setelah aku mempelajari, ya Islam itu sebenarnya salah satu agama dalam peradaban manusia yang panjang. Dan sebenarnya Islam itu relatif muda ya. Kayak kan manusia itu sudah hidup lama sekali, ratusan juta tahun, ratusan ribu tahun. Dan Islam kalau misalnya ditandai dari Nabi Muhammad mulai dakwah, itu ya baru sekitar 1400-an tahun gitu. Jadi relatif muda. Dan kalau misalnya kita tarik lagi lebih jauh, ternyata tradisi Islam ini banyak beririsan sama Yahudi, sama Kristen yang dulu ya, Kristen Arab bukan Kristen Yunani. Udah gitu juga sama Zoroaster atau Majusi. Tarik lagi, ternyata ada irisannya juga sama agama Sumeria dan Babilonia gitu. Nah dari situ aku menyimpulkan kalau misalnya agama itu ya bagian dari budaya peradaban manusia yang panjang gitu. Dan itu adalah adaptasi dari budaya yang panjang yang kemudian kita adopsi menjadi gaya hidup, menjadi identitas gitu. Oke. Dan dari gaya hidup dan identitas menjadi sebuah peradaban, jadilah agama Islam yang sekarang ini gitu. Iya, nah agama Islam yang sekarang ini, yang saat ini juga di Indonesia, ini berbeda sekali dengan agama Islam yang zaman Nabi Muhammad misalnya, atau agama Islam sekarang di belahan negara lain. Karena sudah ada adaptasi budayanya. Tentu agama Islam di sini, agama sebagai gaya hidup atau aturan hidup gak akan bisa diterima secara keras oleh masyarakat di tempat lain. Karena di sana manusia kan tidak hidup dalam ruang hampa, mereka udah punya nilai-nilai sendiri. Ketika ada nilai baru masuk, pasti nilai itu terasimilasi gitu. Jadi reduksi lah ya. Udah nggak genuine amat gitu. Secara budaya udah ada akulturasi lah gitu. Genuine. Nah ini juga agak bingung karena tidak mungkin untuk bisa genuine, karena proses Islam pada yang syiar Islam pada masa awal dengan sekarang itu beda kan. Kalau sekarang itu kan yang namanya syiar Islam tuh dakwah kayak yang kita lakukan sekarang, melakukan kajian, diskusi. Kalau abad ke-7 itu banyak perlu melakukan agresi gitu. Kita kan nggak perlu. Justru kan yang kita kedepankan itu kan diskusi gitu. Jadi udah emang benar-benar beda konteks. Dan ini yang selalu jadi concern kita, Mbak Kumaila sama Ibu dan Bapak di sini, tentang kualitas pendidikan Islam misalkan. Contoh. Dalam data terakhir, kalau saya ngambil datanya Rehman atau enggak Islamicity Index lah ya, bahwa negara paling Islamis sekarang tuh kan Denmark gitu. Meskipun dari 2010 Indonesia dari ranking 140 sekarang ke 62 misalkan. Karena yang dinilai bukan seberapa banyak orang Islamnya, tetapi bagaimana penerapan Islam di dalam society gitu misalnya. Nah, yang menarik adalah kalau kita Indonesia sebagai negara Islam yang umatnya banyak, kan kalau logikanya harusnya lebih Islami lah dalam tanda petik ya. Nah, Mbak Kumaila ini kan lulusan pesantren nih gitu. Dalam artian itu studi di mana tempat pembelajaran Islam gitu.
Nah, apa yang terjadi kok? Let's say kalau kita bicara tentang studi Islam yang banyak di Indonesia, tetapi tidak membentuk society yang Islami lah dalam tanda petik. Sebenarnya yang diajarkan dalam pesantren misalnya, yang diajarkan di pendidikan Islam tuh lebih ke apanya? Sehingga kadang sekarang justru malah maaf ya, jadi banyak berantemnya gitu. Apakah karena memang masih muda jadi lagi lucu-lucunya kah gitu misalnya atau apapun itu gitu. Nah, cuman concern kita adalah gimana nih nanti outputnya adalah reformasi pendidikan Islam supaya balik lagi ya kita bisa membuat sesuatu ini jadi lebih baik lah gitu kira-kira. Gimana Mbak? Aku ngerasa kalau misalnya tujuannya mau reformasi pendidikan, itu yang pertama harus dibenerin, yang harus dibenahi itu epistemologi gitu. Kayak epistemologi itu kayak kerangka filsafat pengetahuan, di mana ketika kita menerima pengetahuan, kita tahu pengetahuan ini tuh benar dari mana, kita tahu ini benar dari mana gitu. Nah, misalnya gelas ini kan cangkir ini isinya teh, aku tahu dari mana, aku ya tinggal lihat tahu gitu. Nah, ada yang misalnya aku nggak bisa tahu langsung. Ibuku bilang, contoh ibuku bilang ini rumah ini tuh dibangun dari zaman Belanda misalnya. Terus ibu tahu dari mana? Ya kata nenek sih gitu. Nah, terus aku nggak bisa mengkonfirmasi nenekku karena udah di kuburan misalnya. Jadi itu epistemologi itu kurang lebih kayak gitu. Nah, bedanya kadang-kadang yang bikin rancu itu ketika murid menerima pengetahuan tentang agama seolah-olah itu secara epistemologis itu absolut. Dan memang secara doktrin tentu saja Islam mengajarkan, Islam dan mungkin hampir semua agama mengajarkan bahwa yang ajarannya itu memang kebenaran absolut. Tapi kan sebenarnya kebenaran absolutnya itu tidak absolut. Kebenarannya itu kan sebenarnya subjektif secara kolektif gitu. Hanya kelompok itu saja yang merasa itu kebenaran absolut gitu. Nah, yang tidak dimiliki oleh murid-murid studi Islam kadang itu. Dan makanya dalam belajar, misalnya kayak aku belajar tafsir gitu, sebenarnya kan aku dilatih untuk menjadi ulama. Nah, jadi kerangka pikirnya itu aku harus berpikir yang muaranya nih apa ya, kalau aku melihat ada keganjilan dalam teks riwayat atau ayat Quran, kesimpulannya tuh aku nggak boleh bilang ini ganjil atau ini salah atau ini tidak fit dengan realitas, tapi aku harus menyimpulkannya ini terkesan kontradiktif atau terkesan tidak benar, tapi itu kita belum tahu karena Allah yang tahu dan Allah maha benar gitu. Kerangkanya ke situ lagi. Tapi kan kerangka yang kayak gitu nggak bisa diterima orang umum. Kerangka kayak gitu kan cuma bisa diterima orang yang beriman aja. Nah, hal itu yang nggak bisa dipahami orang gitu. Mikirnya kalau tapi di ayat ada ayat Qur'annya gini gitu. Dan itu tuh bikin perdebatan yang nggak produktif. Kayak misalnya konflik Israel Palestina sekarang kan masih ada nih yang bilang, tapi kan itu kerajaan David dan Solomon dari zaman kapan, yang padahal secara historis tuh kerajaan Daud yang sangat besar itu nggak ada jejaknya gitu. Memang ada nggak ada bukti historikal. Betul, maksudnya. Memang tercatat di manuskrip, tapi tidak ada bukti artefak atau apa yang makanya sangat mungkin jika itu tuh sebenarnya hanya alegori gitu atau dongeng yang tercatatkan gitu, dongeng suci gitu. Dongeng suci. Makanya jadinya nggak relevan kalau kita pakai buat dasar argumen. Kita jadi nggak napak realitas. Ngapain kita bersandar pada catatan sejarah kuno yang sebenarnya reliability-nya diragukan, yang letaknya mungkin kalau catatan Yahudi itu 6.000-7.000 tahun lalu, untuk masalah modern sekarang yang sebenarnya bisa kita
tarik misalnya dari Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, maksudnya itu tuh lebih napak gitu dan solusinya bisa lebih kelihatan. Nah kadang perdebatan di Indonesia juga gitu, kayak tidak groundingnya nggak di bumi gitu. Oke. Nanti kalau misalnya nggak pakai kerudung, kasihan ya bapaknya, suaminya nanti masuk neraka yang gitu loh. Oke. Orientasinya akhirat terus. Ini juga gitu. banyak yang nggak pakai kerudung ngomong-ngomong ya. Tapi sayangnya udah ibu bapak gitu ya. Oke, terus. Jadi ya gitu sih, harus dipahami bahwa ilmu pengetahuan yang disadur dari agama itu sebenarnya bukan kebenaran objektif, bukan kebenaran absolut. Kalau kita lihat secara kerangka epistemologis, karena yang mau menerima itu sebagai kebenaran cuma orang yang beriman. Gitu, kita nggak bisa maksain itu ke, misalnya kita ke Rusia gitu, terus tahu-tahu lah kok di sini nggak pada baca Quran gitu. Kan itu kan nggak bisa. Itu tuh yang perlu dipahami. Atau jadinya misalnya gini, ada bencana alam di suatu kota lah gitu, terus ada beritanya, terus nanti tahu-tahu di WhatsApp tuh ada yang broadcast, wah ini kejadiannya menit ke 11, 12 yang kalau di ayat Quran ini tentang azab yang gitu loh. Jadi kayak cara berpikirnya padahal bisa lebih simpel dan lebih mendekati akurasi kebenaran, tapi ini malah kayak langsung cocok logi ke langit gitu. Iya, terus di langit ada tulisan alif lam lam ha, oh ini Allah gitu ya, misalnya, misal terus ya kerangkanya sih yang paling harus diperhatikan. Cuman ini juga masalah waktu aku masih di pesantren kan, jadi pagi-pagi tuh kita sekolah, siang-siang aku ngaji. Nah, Bantu subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.